Selain terbukti mengajarkan akidah Wahabi al-wala wal bara, suka bermubahalah adalah bukti lain bahwa Rizik memang telah terkontaminasi ajaran Salafi Wahabi. Kemarin kita sudah membongkar jejak digital Rizik serta sudah membahasnya dengan tuntas. Bagaimana seorang Rizik Shihab yang selama ini gembar-gembor bahwa dia adalah orang yang paling tegak lurus memegang teguh ajaran para ulama Ahlus Sunnah. Ternyata jejak digitalnya terbukti dia mengajarkan konsep al-wara wal bara, suatu konsep akidah yang diciptakan oleh pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana ajaran tersebut sangat bertentangan dengan budaya bangsa dan sangat berpotensi memecah belah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kita tidak akan membahasnya lebih detail karena kita sudah jelaskan kemarin tentang bagaimana bahayanya ajaran tersebut. Intinya adalah konsep akidah al-wala wal bara ciptaan pendiri Wahabi yang diajarkan dan didoktrinkan Rizik kepada para pengikutnya adalah konsep akidah yang menjadi sumber pegangan bagi para teroris di seluruh dunia. Dan setelah kita bongkar jejak digital Rizik bahwa dia terbukti mengajarkan ajaran pendiri Wahabi, maka sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri Wahabi lainnya yang selama ini melekat pada diri Rizik Shihab. Kita perlu untuk membahasnya karena selama ini dia selalu gembar-gembor mengaku sebagai orang yang paling tegak lurus memegang ajaran para ulama Ahlus Sunnah, padahal sikapnya justru sangat jauh melenceng dari itu semua. Dan kali ini kita akan merujuk kepada apa yang dikatakan oleh dua Habib alim alamah murid Habib Umar bin Hafiz Yaman, yakni Habib Jindan bin Salim dan juga Habib Hasan bin Ismail. Habib Jindan jelas menegaskan, ciri ulama Ahlus Sunnah itu tidak akan pernah mencaci dan memaki, tidak pernah menyesatkan atau bahkan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Jika ada orang sangat mudah memaki, menyesatkan, bahkan mengkafirkan orang lain, jelas orang tersebut tidak termasuk golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dari Habib Hasan bin Ismail, beliau mengatakan tentang mubahalah. Ya, inilah yang paling penting. Habib Ismail jelas menegaskan bahwa mubahalah bukanlah ajaran ulama Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah dari dahulu tidak pernah mengajarkan mubahalah untuk membuktikan suatu kebenaran. Mubahalah, mencaci dan memaki, menyesatkan dan mengkafirkan orang lain yang berbeda faham bukanlah sifat dan ajaran para ulama Ahlus Sunnah. Dan kita tahu, Rizik Shihab memiliki sifat itu semua. Dan itu sudah menjadi bukti nyata bahwa klaim dia sebagai orang yang paling tegak lurus memegang ajaran para ulama Ahlus Sunnah itu semua merupakan omong kosong Rizik belaka. Apa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Zaman sekarang banyak orang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalimat ini juga laku untuk mengeruk massa. Cirinya Ahlus Sunnah bukan tukang caci maki. Sebab itu bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya iblis, sunnahnya syaitan. Ciri Ahlus Sunnah bukan tukang ngafirin, bukan tukang mencaci. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Lagian ajaran siapa sih yang ngajarin kita ngata-ngatain orang? Itu sunnahnya siapa? Ngatain orang Islam sunnahnya siapa? Bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya syaitan. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Saya dengar itu ada beberapa aliran yang menggunakan mubahalah sebagai bentuk membuktikan kebenarannya. Apakah Anda yakin dengan iman Anda? Anda udah hubungan Anda dengan Allah begitu kuat dan Anda dapat izin untuk melakukan hal ini? Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Kita bukan takut tidak mau mubahalah.
Kita tidak mau mubahalah karena nggak ada perintah Rasul dan Allah untuk itu. Ketika ada orang aliran sesat menantang kita untuk mubahalah, mau apa kita ikuti? Ayo kita buktikan dengan mubahalah. Mubahalah nggak masuk aliran kita. Di aliran kita nggak ada membenarkan sesuatu dengan mubahalah. Itu untuk Nabi SAW. Oh, Anda penakut? Kalau silakan Anda bicara apapun. Tapi kita nggak takut dengan Anda, nggak takut dengan mubahalah Anda. Kami tidak mau mubahalah karena bukan ajaran kami. Selain jejak digitalnya sudah terbongkar bahwa Rizik mengajarkan konsep akidah Wahabi al-wala wal-bara, mubahalah, mencaci dan memaki, serta menyesatkan bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeda faham dengannya, jelas bukan termasuk dari golongan Ahlus Sunnah. Dan Rizik Syihab jelas nyata memiliki sifat-sifat itu semua. Sekarang tinggal kita, mau mengikuti ulama yang benar-benar berada di jalur ulama Ahlus Sunnah, atau mengikuti orang yang hanya mengaku dan mengklaim dirinya lah yang paling tegak lurus memegang teguh ajaran ulama Ahlus Sunnah. Padahal kenyataannya apa yang dia lakukan jauh dari hal itu semua. Kita sudah berkali-kali menjelaskan, umat Islam bangsa Indonesia seharusnya lebih berpegang teguh dan mengikuti para ulama pribuminya. Karena jelas keilmuannya lebih dalam dan bisa dipercaya, serta akhlaknya yang jauh lebih mulia dan lebih beradab sesuai dengan adat budaya bangsa Indonesia. Jika harus mengikuti ulama dari kalangan habaib karena dianggap mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad, maka sungguh lebih banyak habaib yang ajarannya sangat mulia seperti ulama dari kalangan pribumi kita, yang mereka semua berada di dalam jamiah kita tercinta Nahdlatul Ulama. Jika kita mau berpikir secara waras, maka sungguh jika seandainya umat Islam bangsa Indonesia harus mengikuti ulama dari kalangan habaib, maka Habib Jindan bin Salimlah yang seharusnya menjadi panutan umat Islam bangsa Indonesia, bukan Rizik Syihab yang bukanlah siapa-siapa. Habib Jindan jelas ulama alim alamah murid kesayangan Habib Umar bin Hafiz Hadromaut Yaman. Dan yang paling penting beliau adalah cucu dari Habib Ali Kuitang, yang bisa dibilang Habib Ali Kuitang adalah empunya atau guru besarnya para habaib di seluruh Indonesia. Maka dari itulah, jika seandainya memang harus ada istilah imam besar umat Islam Indonesia, maka yang pantas menyandang gelar tersebut adalah cucu Habib Ali Kuitang Habib Jindan, bukan Rizik Syihab yang sesungguhnya bukanlah siapa-siapa. Kita bukannya mengkotak-kotakan, kita tidak mengadu domba para ulama seperti yang dikatakan oleh Bani Kadrun. Kita hanya menyampaikan ajaran para ulama yang tidak sesuai dengan ajaran Rizik Syihab serta gerombolannya, untuk mengcounter ajaran mereka supaya tidak dimakan mentah-mentah oleh umat Islam bangsa Indonesia. Karena memang begitulah Bani Kadrun biasanya. Di saat kita menyampaikan sesuatu dari ulama kita yang mengcounter ajaran Rizik beserta gerombolannya, maka kita pasti akan dituduh mengadu domba ulama, dituduh memecah belah Islam dan sebagainya. Padahal apa yang kita lakukan adalah mengcounter ajaran Rizik dengan menyampaikan ajaran ulama yang lain, supaya umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah bisa memilih dan memilah mana ajaran ulama yang seharusnya harus dijadikan pedoman oleh mereka, agar umat Islam ke depan tidak tertipu mengikuti ulama yang sesungguhnya berakidah Wahabi, tapi sedang berkamuflase menyamar sebagai ulama Ahlus Sunnah untuk menipu kita semua.